Wayang adalah seni budaya tradisional asli Indonesia yang telah akrab dengan masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan wayang? Kata wayang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayang atau bayangan. Secara filosofis, wayang diartikan sebagai bayangan atau cerminan dari sejumlah sifat yang dimiliki manusia, seperti sifat murka, serakah, bijak, dan lain sebagainya. Secara umum, wayang diartikan sebagai boneka untuk meniru manusia. Seseorang yang berperan memainkan wayang dikenal sebagai dalang. Umumnya, wayang diciptakan sesuai watak, sifat, dan perilaku yang dimiliki suatu tokoh. Pada 7 November 2003, UNESCO menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Seni wayang juga meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Seiring perkembangan zaman, seni wayang pun berkembang sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, serta hiburan. Asal-usul kesenian wayang hingga kini masih belum diketahui secara pasti. Para ahli memperkirakan bahwa wayang telah ada dan berkembang sejak zaman kuno, sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, jauh sebelum agama dan budaya luar masuk ke Indonesia. Namun saat itu, wayang masih dalam bentuk sederhana. Artinya, wayang yang kita lihat sekarang tentu berbeda dengan wayang pada masa lalu. Pertunjukan kesenian wayang ini merupakan sisa-sisa upacara keagamaan orang Jawa, yaitu peninggalan kepercayaan animisme dan dinamisme dalam melakukan pemujaan pada roh-roh nenek moyang. Dalam ritual tersebut, mereka mewujudkannya dalam bentuk patung atau gambar yang dipuja dan disebut hyang atau dahyang. Seseorang bisa berhubungan dengan para hyang melalui seorang syaman atau dukun. Ritual pemujaan antara hyang dan syaman inilah yang menjadi asal mula terciptanya pertunjukan wayang. Ritual kepercayaan itu menjadi jalan pentas. Sang hyang berperan sebagai wayang, dan syaman menjadi dalangnya, dengan memiliki alur cerita yang identik dengan petualangan dan pengalaman nenek moyang. Hingga kini, catatan awal yang bisa didapat tentang pertunjukan wayang berasal dari prasasti Balitung pada abad ke-10. Pada 903 Masehi, prasasti yang disebut Prasasti Balitung atau Mantiasih diciptakan oleh Raja Balitung dari dinasti Sanjaya dari Kerajaan Medangkuno. Mereka menyatakan, "Sigaligi mawayang, buat hyang macarita Bimaya Kumara." Tampaknya, fitur-fitur tertentu dari teater boneka tradisional telah bertahan sejak saat itu. Galigi adalah seorang artis keliling yang diminta untuk tampil dalam acara kerajaan yang istimewa. Pada acara itu, ia menampilkan cerita tentang pahlawan Bima dari Mahabharata. Pada tahun 1035 Masehi, Empu Kanwa, pujangga istana Airlangga dari kerajaan Kahuripan, menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Santosa Heletan, Kelir Sirasaking, Sang Hyang Jagat Karana. Kelir adalah kata dalam bahasa Jawa untuk layar wayang. Syair yang dengan fasih membandingkan kehidupan nyata dengan pagelaran wayang, di mana Jagat Karana, guru wayang tertinggi, hanyalah layar tipis dari manusia. Penyebutan wayang sebagai wayang kulit ini menunjukkan bahwa Istana Airlangga telah mengenal pertunjukan wayang dan tradisi wayang telah mapan di Jawa, mungkin lebih awal.
Sebuah prasasti dari periode ini juga menyebut beberapa pekerjaan sebagai awayang dan aringgit. Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia dan menyesuaikan kebudayaan yang telah ada, seni pertunjukan ini menjadi media efektif dalam menyebarkan agama Hindu. Umumnya, pertunjukan wayang sering menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Para wali songo di Jawa membagi wayang menjadi 3 bagian. Wayang kulit di Jawa Timur, wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek di Jawa Barat. Hal ini tak lepas dari jasa Raden Patah dan Sunan Kalijaga. Carilah wayang di Jawa Barat, golek ono dalam bahasa Jawi. Sampai ketemu wongnya, isinya yang di tengah. Jangan hanya ketemu kulitnya saja di timur, di wetan-wiwitan. Mencari jati diri itu di barat, atau kulon, atau kula, yang ada di dalam hati manusia. Maksud para wali terlalu luhur dan tinggi filosofinya. Wayang itu tulen dari Jawa asli. Pakliran itu artinya pasangan antara bayangan dan wujud aslinya, seperti 2 kalimah syahadat. Adapun Tuhan Masyriq wal Maghrib itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dulu, yang artinya wetan kawitan dan kulon atau kula atau saya yang ada di dalam. Carilah Tuhan yang kawitan pertama dan yang ada di dalam hati manusia. Ketika masuknya Islam, muncul larangan pertunjukan yang menampilkan Tuhan atau dewa dalam wujud manusia. Terciptalah boneka wayang yang terbuat dari kulit sapi, di mana saat pertunjukan yang dipertontonkan hanya bayangannya saja. Wayang inilah yang kini kita kenal sebagai wayang kulit. Berkembang pula wayang sadat untuk memperkenalkan dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Perkembangan wayang pada abad 19 sampai 20 tidak lepas dari para dalang yang terus mengembangkan seni tradisional ini. Salah satunya almarhum Ki Dalang Haji Asep Sunandar Sunaria yang telah memberi inovasi terhadap wayang agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan dikenal dunia. Sebenarnya, pertunjukan boneka ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi terdapat juga di beberapa negara lain. Namun, pertunjukan boneka wayang di Indonesia memiliki gaya tutur dan keunikan tersendiri, yang merupakan mahakarya asli Indonesia. Untuk itulah, UNESCO memasukkannya ke dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tahun 2003. Tak ada bukti yang menunjukkan bahwa wayang telah ada sebelum agama Hindu menyebar di Asia Selatan. Diperkirakan, seni pertunjukan ini dibawa oleh para pedagang India. Namun, kejeniusan lokal dan kebudayaan yang ada sebelum masuknya Hindu menyatu dengan perkembangan seni pertunjukan yang masuk, memberi warna dan keunikan tersendiri pada seni pertunjukan di Indonesia. Ketika misionaris Katolik, Brother Timotius Elwignya Subroto, dalam misinya menyebarkan agama Katolik pada tahun 1960, ia mengembangkan wayang wahyu, yang sumber ceritanya berasal dari Alkitab. Wayang menjadi salah satu seni budaya yang bertahan hingga sekarang, dan banyak berkembang di Pulau Jawa hingga Bali. Berdasarkan bahan pembuatannya, wayang terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, wayang kulit, wayang bambu, wayang kayu, wayang orang, wayang motekar, wayang potehi, wayang rumput, dan wayang kain. Tak hanya sebagai media hiburan, wayang juga memiliki beberapa fungsi lain, di antaranya sebagai wadah untuk melestarikan budaya daerah yang mengangkat cerita-cerita tradisional sebagai penggambaran antara dua kelompok yang berbeda, yakni kelompok dengan watak baik dan kelompok dengan watak buruk. Pertunjukan seni wayang juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan jiwa sosial. Karena biasanya, pagelaran wayang diadakan secara besar-besaran dan dapat mengumpulkan banyak masyarakat, serta sebagai sarana pendidikan budi pekerti. Karena umumnya,
Pagelaran seni wayang kerap memberi pesan-pesan dan amanat di dalam ceritanya.